Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi ide pokok dan kesimpulan bacaan. Materi ini merupakan materi tema 1, subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pada kelas sebelumnya kalian telah mempelajari tentang inti kalimat dan ide pokok. Kita ulas kembali sedikit ya. Inti kalimat atau kalimat inti adalah kalimat utama dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Kesimpulan adalah inti dari ide pokok. Sedangkan kesimpulan bacaan adalah inti dari keseluruhan bacaan. Dan keempat hal ini sangat terkait. Kita ambil contoh. Ibu memiliki sebuah paragraf. Ingat, sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dan pada awal paragraf harus menjorok ke dalam. Kalian lihat, sebelum kata jagung terdapat spasi yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah paragraf. Teksnya adalah sebagai berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Terdapat 3 kalimat dalam paragraf ini. Salah satunya adalah kalimat inti. Sedangkan 2 yang lain adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Bagian manakah yang merupakan kalimat inti? Ini dia. Letaknya pada awal paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dari inti kalimat, kita dapat menentukan ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok dapat kita ambil dari penyederhanaan inti kalimat. Untuk contoh ini, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Dari ide pokok ini, kita dapat menentukan kesimpulan paragraf dengan cara menyederhanakan kembali ide pokok. Jadi, kesimpulan paragraf ini adalah jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Contoh yang kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dari paragraf ini, kita dapat menentukan inti kalimat, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian, dari inti kalimat,
kita dapat sederhanakan menjadi ide pokoknya, yaitu ini dia. Pembiakan jagung dengan menanam bijinya. Selanjutnya, dari ide pokok kita dapat menentukan kesimpulannya. Kesimpulan dari paragraf ini adalah jagung berkembang biak dengan biji. Dari sini kita dapat mencari kesimpulan bacaan. Kesimpulan bacaan didapat dari kesimpulan paragraf. Tadi sebelumnya kita telah menentukan kesimpulan bacaan pada paragraf pertama, yaitu jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Kemudian paragraf kedua, kesimpulannya adalah jagung berkembang biak dengan biji. Nah, dari dua kesimpulan paragraf tersebut dapat kita satukan menjadi satu kesimpulan bacaan. Kita simpulkan menjadi satu kalimat, yaitu jagung merupakan makanan pokok di Indonesia yang berkembang biak dengan biji. Dari penjelasan tadi, kita dapat menentukan suatu kesimpulan dikatakan sebagai kesimpulan yang baik. Yang pertama, memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, merupakan inti dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi tentang kesimpulan bacaan. Namun, jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yeyan dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.